Oke, halo semuanya. Jadi kita bakal coba bahas nih dari tim Alfanav ya tentang berita terbaru dari PPNBM buat mobil nih. Nah, ini saya coba share screen sedikit em, beritanya ya. Jadi PPNBM mobil itu rencananya bakal dijadiin 0%. Ya, 0% mulai Maret. Nah, jadi banyak orang bilang, wah harga mobil bakal turun banyak gitu kan, orang-orang bakal borong dan lain sebagainya. Nah, cuman ada beberapa ketentuan ya, ternyata nggak semua mobil dapat diskon ini dan waktunya juga terbatas. Ya, jadi kita bakal coba bahas ini bareng Hendry ya di sini, dengan saya Bayu, kira-kira seperti apa. Ya, kita coba tanya dulu lah, gimana Hen pendapatnya Hen? Oke, jadi untuk berita ini, jadi ternyata untuk diskon apa namanya diskon dari bukan diskon ya apa namanya relaksasi pajak dari pemerintah ini ada beberapa syarat. Jadi yang pertama itu hanya berlaku untuk mobil yang di bawah 1.500 cc. Yang kedua, mobilnya itu harus CKD. Jadi harus buatan Indonesia, nggak bisa dari luar gitu ya. Untuk mobil kayak impor-impor yang udah jadi juga berarti nggak bisa tuh tetap kena PPNBM. Dan yang ketiga, itu bahan pembuatan mobilnya itu harus di atas 70% itu adalah buatan dalam negeri. Gitu. Nah, itu syarat eh, kira-kira mobil apa aja yang boleh apa namanya bisa jadi mendapatkan relaksasi pajak. Nah, ini kalau kalau saya lihat di sini mungkin kayak contohnya kayak ada Expander, Hmm, Avanza, ada Ras, video gitu BRT, juga. Mobilio yang seperti itu dapat relaksasi pajak. Gitu, Bay. Oh, lumayan juga. Berarti kalau mobilnya 200-an juta, dapat diskon 20 juta gitu. Apa gimana, En? Ya, diskonnya PPNBM sendiri ini kan kalau saya lihat ya itu kan dia apa namanya? Nah, ini coba saya share Nah, screen ya. Sebentar. siapa tahu ada hitung-hitungan sekilasnya gitu kan, biar Iya, sebentar. Mana sih? Oh, ini. Share screen. Nah di sini ini saya ada ini ya, ada dari pajak nih. oke. Ini kita bisa lihat ya, PPNBM-nya mobil mewah itu dibagi ke dalam beberapa kelas ya. Ada yang terbaru itu 3%, itu untuk mobil yang LCGC itu 3%. Nah, Oke. terus untuk mobil, nah ini bisa dilihat ada yang 10% dengan syarat-syaratnya ya di bawah 1.500 cc dan lain-lain gitu ya. Ada Hmm. yang 20%, ada yang 30%, 40%, terus sampai dia paling besar itu 125%. Oh, itu semuanya dapat diskon tuh, En? Enggak, Dilarang semua apa gimana? enggak. Jadi yang dapat diskon tuh yang tadi, yang Yang nomor satu berarti ya? udah gue sebutin syaratnya. Dia itu harus di bawah 1.500 cc, Hmm. harus buatan Indonesia, dan bahan-bahannya pun harus 70% bahan yang dipakai adalah produk dalam negeri. Kalau nggak Oke. memenuhi itu ya dia tetap kena PPNBM full gitu. Oh, oke. Nah, selain itu PPNBM-nya pun apa namanya? Dia nggak full dari kalau dari berita kan kalau nggak salah selama setahun ya dari Maret ya, Ya. dari Maret sampai akhir tahun. Ternyata enggak. Jadi ada ininya, ada apa? Ada periodenya. Yang Oke. full nggak dapat PPNBM itu cuman dari Maret sampai Mei. Itu benar-benar PPNBM-nya 0%. Nah, dari masuk ke Juni sampai Agustus itu cuma dapat relaksasi 50%. Jadi 50% masih harus dibayar. Ya. Nah, September sampai November itu cuma dapat relaksasi 25%. Berarti 75% pajaknya kembali harus dibayar. Diskonnya cuma 25%. November berakhir ya kesananya udah full lagi. Itu dari berita yang tadi saya baca gitu. Oke. Berarti kalau di website pajak ini kita lihat tadi nomor satu aja ya, bisa digeser ke atas kali ya. Hmm. Nah, ini nomor satu nih. Jadi tarifnya 10%, diskonnya lumayan. Ya. Nah, kita coba deh ya hitung-hitungan Ah, boleh, hitungan boleh. hitung-hitungan kira-kira emang berapa berapa sih ngaruhnya ke harga Iya. mobil gitu ya. Kira-kira Nah, apa kita langsung mau beli mobil gitu kan sekarang juga. oke, Nah, ini saya tadi udah bikin hitung-hitungannya sederhana. Kita ambil anggaplah harga mobilnya itu harga dasarnya 200 juta oke, sebelum pajak ya. sebelum pajak. Nah, pajak mobil itu ada empat. Ada PPN 10%, PPNBM-nya kita anggap dia di antara mobil-mobil ini ya, jadi pakainya 10% juga.
ada pajak BBNKB itu ini sorry 12,5%, dan ada pajak kendaraan bermotor kalau untuk kendaraan bermotor yang pertama kali itu 2%. Progresif ya, kalau udah mobil kedua ketiga tuh naik terus. Kita anggap mobil pertama lah 2%. Ya, ya. So total pajaknya itu sekitar 35%, atau kalau dilihat dari nilainya dia akan dikali dari nilai dasarnya, ini 20 juta, 20 juta, 25 juta sampai 4 juta. Nah, yang dapat relaksasi itu cuma yang ini. Nah, kurang gitu. 20 juta. Betul. Jadi dari 200 juta dia pajaknya ada 69 juta. Jadi pada saat kalau nggak relaksasi pajak kalian harus bayar 270 lah ya. Dengan adanya relaksasi pajak ya kita bisa bayar cuman 249 juta. Jadi kortingnya sekitar 20 juta. Atau ya sekitar 10% dari dasarnya, atau kalau misalnya dilihat dari harga setelah pajaknya dia nggak sampai 10% ya, paling cuma 7%-an gitu. Iya. Tapi ya lumayan sih. Itu cuma sampai bulan Mei tadi ya? Cuma sampai bulan Mei. Jadi nanti kalau misalkan masuknya udah Juni, ya kortingnya cuma 50%. Berarti di sini masih ada kena 10 juta gitu. Kortingnya cuma 10 juta. Juni Agustus. Iya. Wah, kalau gue pribadi sih kurang banyak ya diskonnya ya. Soalnya gini loh, kayak misalnya mobil-mobil tahun yang sebelumnya, biasanya kalau misalnya sekarang tahun 2021 gitu, terus mobil tahun 2020 belum laku gitu kan. Kalau tahun 2020 mobilnya belum laku, biasanya dikasih diskon juga kan. Dikasih diskonnya bisa 10-20 juta juga biasanya. Nggak tahu Ya, nih. itu juga tadi juga saya sempat dengar tuh. Kalau memang tahun lalu itu banyak mobil nggak laku, dibawa ke tahun ini, produksinya tahun lalu, kita bisa dapat korting juga kalau beli mobil baru gitu kan. Cuman ya dengan adanya berita relaksasi ini, kalau misalkan permintaannya bertambah juga harusnya dealer-dealer mobil nggak bego juga ya. Dia ya tadinya mungkin ngasih korting 10%, wah ada begini, udah kita kasih kortingnya 5% aja gitu. Iya. Wah, menarik juga nih. Oke. Iya. Nah, ini gue pengen coba share screen ya. Ya, boleh. Nah, ini dari apa nih? Dari sisi perusahaan-perusahaan penjual mobil ya? Ya, habis ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih di tahun 2019, ini udah kelihatan belum ya? Sudah. Udah ya. Nah, 20 mobil terlaris tahun 2019. Nah, itu kira-kira mobilnya apa aja sih ya kan? Nah, di sini nomor 1 tuh Toyota Avanza. Nah, Toyota Avanza ini diproduksi dan dijual sama Astra ya, Astra Internasional. Jadi nanti kita bakal coba lihat nih, kira-kira sahamnya kayak gimana gitu. Terus yang kedua ada Brio, ini dari Honda. Terus yang ketiga ada Mitsubishi Expander. Cuman dua merek ini nggak go public ya kan, nggak go public. Terus 4 sama 5 sama 6 semuanya ini Toyota semua gitu. Jadi sebenarnya market kita ini dikuasain sama Toyota. Astra ya. Toyota ya. Sementara 8 sama 9 ini Daihatsu. Nah, Daihatsu ini juga sama, punya Astra juga gitu. Nah, sedangkan kalau nanti kita mau bahas ini ada yang Suzuki ya. Suzuki ini punyanya Indomobil. Nah, nanti kita bakal coba lihat lah sekilas kira-kira kayak gimana kinerjanya. Nah, Berarti ini Toyota paling banyak dapat untung harusnya ya, karena mobil-mobilnya termasuk yang dapat relaksasi semua nih. Soalnya termasuk masuk ke syarat yang tadi tuh untuk mendapatkan relaksasi pajak. benar, kayak Avanza gitu kan di bawah 1.500 ya kan. Biasanya kan Avanza, di bawah Expander, 1.400 sekian gitu kan. iya, Ras. Oke. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat Astra ya. Astra ini kalau kita lihat di sini di tahun 2014 sampai tahun 2019 ini pendapatannya sih cukup stabil ya, naik terus ya dari 201 triliun sampai 237 triliun. Cuman memang dia ini udah bukan murni otomotif lagi ya si Astra. Jadi ada batu bara, ada CPO dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat labanya terakhir 26,6 triliun ya di tahun 2019. Nah, kita coba lihat aja langsung di harganya lah. Di harganya dengan asumsi labanya dia di 20 triliun, itu price to earning ratio-nya sekarang 11,9. Nah, kalau menurut gua pribadi sih 11,9 ini buat Astra cukup menarik ya, cukup murah sih. Harusnya dia bisa di PI 15 sampai PI 17 sih. Nah, kita coba lihat di Funda Chart aja deh.
By the way, kalau dari Astra ini penjualan mobil dia berapa persen tuh dari pendapatan, dari total pendapatan, penyumbang berapa persen? Kayaknya sekitar 50% deh. Coba kita lihat yang Hmm. tahun 2019 punya ya. Soalnya tahun 2020 kan penjualan mobil kan kacau Ya, ya. Jadi nggak nggak bisa jadiin patokan lah ya, 2020 tuh udah special case banget lah. iya itu makanya kita pakai yang tahun 2019. Nah, di sini kita lihat informasi. Bentar ya, cari dulu. Nah, ini dia informasi segmen ya. Gua zoom dulu deh. Kelihatan nggak? Iya. Nah, kalau dari sini kita lihat Astra itu sebenarnya bisnisnya banyak banget ya. Ada otomotif, ada jasa keuangan. Cuman jasa keuangannya punya Bank Permata ya, itu udah dijual. Terus ini ada alat berat, pertambangan, konstruksi. Terus ada agribisnis, dia punya Astra Agro Lestari. Ada infrastruktur, logistik, ini ACST ya. Terus ada teknologi informasi, ini Astra Grafia. Ada propertinya juga, tapi masih kecil banget. Nah, di sini kita lihat nih total revenue-nya dia 237 triliun ya. Hmm. Nah, jadi kalau otomotifnya sekitar 104 triliun ya hampir 50% lah. Ya Iya, nggak nyampe sih, nggak nyampe 50%. 40 Cuman 50 lah. ya, cuman di sini kalau boleh kita katakan ya cukup besar ya kontribusi secara pendapatannya ya, secara pendapatan. Nah, cuman kalau dari sisi laba brutonya memang paling besar sekarang Astra itu di alat berat, pertambangan dan juga konstruksi. Sementara otomotifnya cuma 10 ya, 10,9 triliun atau Bukan seperlimanya ya. iya seperlimanya doang. Jadi kalau Hmm. dibilang bakal impact banget kelihatannya sih enggak ya kalau misalnya ada relaksasi PPNBM ini ya. Iya, iya, iya. Nah, terus kita lihat lagi aja ke bawah nih. Kalau lihat dari laba bersihnya, dia 30%-an, Hen. Ya, 20 Ah, triliun, di otomotifnya 30. 8,6 triliun. Ya, 33% lah ya. Ya, jadi lumayan lah ya kalau misalnya dilihat sekilas seperti ini ya. Hmm. Nah, sekarang kita coba lihat tadi apa chart bit Funda chart ya, Oke, Funda chart. kita lihat murah apa mahal gitu ya kira-kira ya. Ya, kira-kira murah apa mahal nih dari PE Band nih. Ini pakai Stockbit ya. Pakai itu aja, Bay, yang dari save. Hah? Klik yang dari save. Bisa ya? Nah, itu yang Oh, mana? PE Price Band Santet. ya? Ya. Wah, ketahuan Nah. gaptek nih. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini nih, dia tuh lagi di lower band. Ya, kalau udah di lower band, ya harusnya sih kita mulai nyicil beli ya. Kalau udah di lowest band, wah itu udah menarik Oh, banget. itu kemarin itu ya, waktu Maret ya, dia sampai jebol ke bawah ya. Iya, Maret 2020 tuh, waktu Hmm. orang panik, nah, harusnya berani beli gitu kan. Ya, Cuman iya. kadang-kadang ya orang ikutan panik juga kan. Karena kita lihat dari ini kan 10 tahun loh, dia jarang banget ke bawah yang garis hijau ya. Jarang banget ke Ah, yang lowest bandnya ya. benar. Dan yang gua suka dari Astra ini earningsnya kalau dilihat nih kan cukup stabil ya dia. Hmm. Jadi nggak melonjak naik turun signifikan ya Tipis kan. Jadi gitu ya. kita bisa ambil yang ancer-ancer ya di sini-sini lah. Dia bisa Ber- naik ya bisa ke 9 ribuan bisa gitu Astra. Berarti kalau di sini kalau lihat ya minimal bisa ke 7.600 lah ya, ke yang tengah-tengah yang kuning ya. Ya benar. Secara apa namanya? Kalau Secara kita main PIB-nya nih. amannya lah ya, Heeh. ke average-nya ya. Oke, oke. Oke ya dari sini udah kelihatan ya. Astra sebenarnya murah cuman belum murah banget ya. Kalau murah banget di 4 ribuan. Bukan belum, udah kemarin, cuman orang Atau udah berani beli lewat. nggak? Iya iya Murah iya. bangetnya udah lewat saat orang panik. Nah, sekarang makanya beritanya keluar harganya udah naik. Iya iya. Oke, nah terus sekarang kita coba bandingin nih sama Indomobil ya. Nah, ini yang sebelah kiri ASI ini Astra, yang sebelah kanan ini IMAS. Jadi IMAS ini Indomobil dia yang produksi Suzuki, udah gitu ada Nissan juga ya kan. Hmm. Jadi ini produknya beda lah. Kalau Astra itu Toyota, Daihatsu, ya itu di top 20 dia semua kan yang isi. Nah, di sini kita lihat nih current PE ratio kalau misalnya Astra 11,9 kan. Sementara IMAS ini minus ya kan. Hmm. Jadi dia tuh rugi sebenarnya si Indomobil. Nah, kalau misalnya kita lihat PBV-nya, price to book value, Astra ini 1,5, sementara IMAS 0,5. Ya menurut gua sih wajar ya, soalnya kan dia Rugi. lagi rugi kan. Kalau Ya, lagi rugi biasanya di bawah PBV 1 kali ya masih inilah, masih wajar sih. ya, ya.
Itu sekilas tentang fundamentalnya sih. Kalau Astra sama Indomobil ya kalau gua pribadi cenderung pilih Astra gitu kan. Apalagi dia masih di lower PE band kan. Ya Kalau potensi. Indomobil, oh tapi susah ya, dia lagi minus ya PI-nya ya. Iya, nggak bisa pakai PE band ya. Pakai PI band ya. Gitu sih Oke. kan. Kalau misalnya dari fundanya. Nah, kira-kira kalau dari teknikalnya menarik kan nih. Apalagi ada berita kayak gini kan. Nah, ini coba share technical ya. Udah ya, udah kelihatan ya. Ya. Nah, jadi teknikalnya ini tadi bukan tadi sih, emang waktu itu udah coba tarik-tarik garis nih. Jadi ini waktu tadi yang ke bawah banget nih, waktu Maret. Jadi awalnya kan di sini gue coba tarik garis. Ini ada 1, 2, 3 titik ya, 4 titik lah sama ini, 1, 2, 3, 4 cukup. Ini kalau garis sampai 4 titik sih untuk gue pribadi ini lumayan strong apa ya, strong indikator kalau udah sampai 4 titik mematuhi gitu ya. Nah, sedangkan di resistennya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin sempat break tapi nggak lama, cuman false break turun lagi. Nah, ini juga 5, jadi gua anggap juga ini termasuk yang kuat. So, Astra semenjak kemarin turun, ASI, ini ada di channel pergerakannya di channel uptrend yang ini. Jadi ini uptrend ya, soalnya dia memang naik ya. Nah, bisa dilihat ya, ini naik atas turun, naik lagi, turun lagi, turun, naik, turun. Nah, gimana untuk akhir-akhir belakangan ini? Nah, kita lihat ya. Dia itu ada di sekitar MA 50-nya. Ya, MA 50-nya, di sini ada MA 100, ada MA 200. So, tadinya kalau nggak ada berita ini, ya kalau untuk trading sih tunggu aja lah ke dekat-dekat 5.400 di sini nih. Atau ya kalau misalnya ya beli di sekitar 5.400, kalau emang turun-turun dikit sampai ke 5.100 masih normal lah ya, karena dia mungkin mau tes ini. Ya, tentunya kalau memang kita ngomong Astra dan bukan trading ya, investing ya, ya kalau makin turun ya makin beli, kecuali kalau Anda masuknya trading ya, kalau Anda masuk di 5.400 turun ke 5.100, di bawah, turun ke bawah 5.100 ya cut loss. Cuman kalau di Astra sih, apalagi kalau tadi dari sisi fundamentalnya dibilang masih lumayan murah ya, turun ya malah harusnya beli lagi gitu ya. Kan kita pengennya kalau fundamental kan makin murah makin bagus. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini juga tadinya saya sih ngarepnya turun dulu loh. Ini nanggung nih. RSI-nya mau sampai 30 dulu biar reboundnya enak. Kayak di sini kan, kayak waktu di sini dia sampai jebol ke bawah banget, reboundnya enak gitu kan. Di sini juga ya, aku ini lagi nunggu-nunggu nih, turun lagi kan masih turun, masih turun. Ini juga masih lumayan di tengah ya, masih bisa lah dia pelemahan ke sini. Ini juga masih mau agak turun gitu ya, RSI sama masih dia masuk kasiknya. Cuman nah, ada berita ini nih. Biasanya berita-berita tuh kan kadang, ya walau tadi kita udah bahas ya, mungkin nggak terlalu pengaruh banyak lah dan lain-lain gitu kan. Mungkin juga orang lagi belum mau beli mobil juga, lagi ada kesulitan uang juga gitu kan. Jadi mungkin dampaknya nggak terlalu besar. Tapi namanya berita biasanya kan dimanfaatkan ya sama market maker. Jadi ya nggak tahu nih, Senin ya mungkin kalau misalnya mau rebound, dia mau naik tuh, ya paling dia di resistennya sampai ke 6.550 lah. Atau kalaupun 6.550 ini jebol, ya ke sinilah. Nah, itu yang kemarin dicoba gitu di topnya di 6.900 ya. Atau mungkin dia dicoba-coba 7.000 gitu loh. Cuman ya yang perlu diketahui ya, ini baru berita gitu loh. Ya. Dimana ya kita nggak tahu dampaknya seberapa besar. Kalaupun berdampak kan nanti tercerminnya masih ke laporan keuangan 2021 full ini gitu ya, full year, atau mungkin ya Q2 atau Q3 baru tercermin gitu kan, penjualannya meningkat. Jadi ya jangan terlalu termakan berita kali ya. Mungkin kalau emang mau coba-coba ikut ya ikut, tapi begitu dapat sampai ke 6.500 atau paling tinggi 6.800, mendingan jual dulu gitu loh. Kalau dari sisi trading. Tapi kalau dari sisi investing ya lihat aja. Kalau emang masih oke, masih murah, jangka panjangnya mungkin masih bagus ya, kenapa enggak, tahan aja. Astra kan termasuk salah satu perusahaan blue chip ya. Kita juga tahu performanya juga lumayan gitu. Ya, Gitu setuju sih. sih. Iya. Oke, jadi ya kalau kita ambil kesimpulan sebenarnya kan Astra bukan cuma otomotif aja ya kan, tadi kan kita udah lihat
dia pendapatan dari tambang juga ada, terus dari sektor lain juga ada. Jadi nggak bisa kita bilang, wah Astra nanti langsung kinerjanya naik gitu kan. Ya jadi ya itulah, jangan langsung euforia pas naik banyak ikutan beli, nah, nanti hati-hati tuh nyangkut tuh. Nah cuman kalau yang gue perhatiin kalau misalnya memang banyak yang beli mobil baru nantinya di bulan Maret sampai bulan Mei, itu kalau gue rasa nanti yang diuntungin industri multi finance sama bank kemungkinan bisa naik juga sih. Nah, soalnya orang beli mungkin banyakkan cicilan ya, nggak cash ya. Wah, kalau orang beli pada pakai cash, wah berarti orang banyak duit ya kan. Cuman kalau gua rasa kebanyakan nanti orang bakal ambil kredit sih. Jadi industri keuangan, perbankan ya, sama multi finance, ya itu mungkin bisa diperhatikan lah. Nah, Multi cuman finance mungkin, apa nih yang menarik nih? nah itu kita bahas mungkin nanti berikutnya lah. Kalau nggak kepanjangan nih ya kan. Iya betul. Cuman kalau misalnya sekilas dari industri multi finance tuh ada yang banyak fokus di mobil baru itu, setahu gua nih ya itu Adira ya. Adira Multi Finance tuh dia banyak fokus DMF di ya. mobil baru ya. Walaupun banyak di motor baru juga, cuman mobil baru juga lumayan gitu. Iya, iya. Ya itu sih sekilas ya, kalau misalnya perbankan ya pilih aja dah. BCA itu kan juga besar tuh. Tapi ngomong-ngomong sekilas aja ya, perbankan itu kalau sekarang lihat-lihat harga bank itu gimana sih? Maksudnya ya, apakah normal atau memang agak murah atau udah lumayan premium? Kalau sekilas sih coba kita ngomong pakai data aja dah. Share screen ya. Share screen. Jangan panjang-panjang ya, ini buat topik lain waktu. Iya benar. Kalau dibahas di sini juga habis nanti. Kita lihat comparison-nya aja deh. Misalnya BNI ya. Kita bandingin sama BMRI, BCA sama BBRI deh, biar biar imbang. Nah, di sini kita lihat nih, kita lihat PBV-nya ya. Soalnya PER-nya nggak bisa dipakai. Tahun 2020 cuman BCA doang yang bagus, sisanya nggak bagus gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, emang BCA paling mahal ya 4,5 sekian. Cuman ini wajar lah. Dia kayaknya udah di harga wajar di segini. Nah, Hmm. BRI kalau di dekat-dekat 3 sebenarnya juga udah wajar juga. Jadi yang paling murah, yang paling ketinggalan itu sebenarnya BBNI. Ya, Hmm. BBNI ini kalau misalnya kita lihat sekilas ya dia paling murah sih. Dan di apa gimana sih? Kapan sih kita bisa dapat bank buku 4 terus PBV-nya cuma Cuma satu kali? satu ya. Nah, itu kan jarang banget gitu. Apalagi kita beli BRIS aja PBV-nya berapa tuh ya kan? Jadi bisa dapat bank buku 4 PBV satu kali gitu kan. Iya, Nah, apalagi ini ini kayaknya sebenarnya. banking lagi pada mau ini ya, pada mau apa tuh namanya? Digital banking ya, pada lagi lomba-lomba ya. Nah, itu dia rame di Agro sama apa tuh? Arto ya. Arto, Bang Sama Jago tuh. BBYB tuh juga katanya mau ini go Oke, digital. topik lain nanti. Jangan terlalu panjang. Iya, iya, iya. Oke. Intinya hari ini kita sih udah bahas itu ya tadi PPNBM buat otomotif, dan kesimpulannya sih mungkin bisa positif, tapi impact-nya kelihatannya nggak terlalu besar gitu ya Hen ya. Ya, kalau dari sisi fundamental kan nggak akan langsung tercermin ya. Tapi kalau ada yang pengen mencoba memanfaatkan news yang keluar untuk trading jangka pendek, ya tadi udah dijelaskan ya dari Astra gimana teknikalnya. Cuman ya peringatan aja nih, stick to the plan gitu ya. Kita tahu kan akhir-akhir ini pergerakan saham tuh liar banget. Kalau memang Anda mau coba trading berdasarkan news yang keluar ya harus udah ada plannya. Beli di berapa, targetnya berapa, kalau turun ke berapa apa cut loss gitu kan, dan berani nggak terima resiko rugi segitu dan untungnya potensi untungnya segini, potensi ruginya segini. Kalau emang oke ya silakan eksekusi. Cuman tetap harus ada trading plan gitu. Ya, Oke, ya udah paling untuk sekali ini itu aja kali ya kita bahas udah ada tadi topik hari ini tentang hot berita bebas PPNBM ya, kita udah coba gali juga apa pengaruhnya seberapa besar dan kira-kira kepada kinerja saham yang terkaitnya gimana. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik hot berikutnya yang akan kita bahas-bahas juga. Oke, oke, thank thank you. you. Thank you, Hen. Bye. Bye.